Mari dan pembahasan mengenai pengetahuan umum. Seperti yang udah di-share kemarin, sudah ada 15 soal yang sudah dikerjakan. Malam hari ini kita akan melakukan pembahasan dari 15 soal tersebut. Oke, kita mulai dari nomor yang pertama. Sebentar. Cara yang dipakai untuk menilai sebuah karya entah berupa buku, film, atau musik, apakah layak untuk dibaca, ditonton, atau didengarkan oleh masyarakat disebut. Nah, ini kalau mengacu dari jawabannya, ini yang paling tepat adalah resensi. Jadi, resensi itu biasanya adalah sebuah sebuah tulisan atau sebuah ulasan yang biasanya berisi tentang kualitas sebuah karya. Nah, karyanya ini sebenarnya cukup 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 banyak macamnya. Ada berupa buku, film, drama maupun musik. Nah, tujuannya sederhana, yaitu untuk memberikan gambaran atau pertimbangan kepada masyarakat apakah karya tersebut itu kira-kira layak nggak untuk dibaca atau layak nggak untuk dinikmati. Kalau buku itu kira-kira em, cocok nggak untuk dibaca atau layak nggak untuk dibaca. Kalau film ya ini layak atau nggak ditonton kayak gitu. Jadi kalau teman-teman sering lihat em, mungkin review-review film-film tertentu di TikTok atau sejenisnya, nah itu biasanya sebenarnya adalah bahasa simpelnya adalah sebuah resensi kayak gitu. Nah, di dalam sebuah resensi sebenarnya kalau resensi yang berupa berupa tulisan itu sebenarnya memiliki struktur. Struktur itu ya dia biasanya berisi bagian-bagian tertentu di dalam sebuah resensi. Nah, bagian yang pertama itu biasanya adalah sebuah identitas. Identitas dari karya yang di resensi tersebut. Kalau dia berupa buku, ya biasanya nanti ada judulnya apa, penulisnya siapa, kemudian penerbitnya siapa, kemudian juga ada deskripsi singkat dari karya tersebut kayak gitu. Nah, itu adalah sebuah identitas. Kemudian ada yang namanya orientasi. Nah, orientasi ini biasanya berupa bagian pengenalan. Ya, isinya adalah sebuah informasi, latar belakang, dan konteks untuk karya yang sedang ditinjau atau di review itu. Ya, biasanya isinya juga dari latar belakang ini biasanya ada sebuah latar belakang konteks sejarahnya mungkin kalau sebuah novel-novel novel-novel sejarah atau novel-novel yang bertema kritik sosial itu ada konteks sejarah dan budayanya dan juga biasanya berkaitan dengan penulis buku atau pencipta karya tersebut kayak gitu. Jadi kayak em, misalkan ada seorang penulis buku novel atau apa kayak gitu. Nah, misalkan dia latar belakangnya adalah seorang aktivis, misalkan aktivis atau tokoh politik. Nah, biasanya bisa jadi buku-buku yang dihasilkan ya tema-temanya seperti itu. Temanya adalah tentang kritik sosial, tema politik, dan sejenisnya. Nah, biasanya bagian orientasi ini itu dikaitkan dengan hal tersebut. Apakah buku tersebut memang memang dipengaruhi oleh latar belakangnya atau enggak kayak gitu, yaitu akan dibahas di dalam atau di bagian orientasi ini. Nah, setelah dari orientasi, itu ada bagian lain namanya adalah sinopsis. Nah, sinopsis ini biasanya berupa ringkasan singkat yang dari sebuah karya yang diulas. Nah, ini biasanya isinya sebenarnya adalah sebuah plot utama atau poin-poin utama dalam karya tersebut. Nah, tapi memang untuk namanya sebuah ringkasan ya, nama sebuah sinopsis atau ringkasan ya, ya dia nggak pernah detail, jadi hanya poin-poin utamanya saja. Nah, kemudian yang keempat itu ada namanya analisis. Nah, analisis ini biasanya lebih kepada sudut pandang dari penulis penulis resensi tersebut. Nah, disinilah dia akan menilai dimulai dari gaya kepenulisan dari penulis tersebut, kemudian tema yang diangkat tentang apa, dia akan memberikan penilaian di sana. Nah, kemudian karakternya seperti apa, aspek lain yang ya banyak aspek relevansinya gitu. Kemudian
Ya mungkin misalkan karya-karya tersebut ini memberikan nilai-nilai atau pembelajaran apa. Nah, itu biasanya di bagian analisis. Jadi, seorang penulis resensi itu akan memberikan penilaian terhadap sebuah karya dari seorang penulis buku misalkan kayak gitu. Jadi akan melihatnya dari situ. Nah, kemudian bagian yang terakhir ada namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini biasanya eh, berisi tentang keseluruhan dari karya tersebut. Jadi dia akan memberikan penilaian. Kalau misalkan dia bilang bagus dengan alasan ini, ya dia akan bilang seperti itu. Kemudian juga dia akan memberikan gambaran, oh kelebihan dari sebuah karya tersebut apa. Kayak misalkan kalau dia menilai sebuah novel atau buku, dia akan mengulas, oh ternyata buku ini mengangkat tema yang cukup jarang atau jarang dibahas. Nah, kelebihannya seperti itu dan atau dia mengangkat tema yang populer untuk dibahas hari ini, relevan dengan kondisi hari ini. Nah, atau kalau misalkan dia pengen membahas sebuah kekurangannya, misalkan karya tersebut kekurangannya adalah dari sisi karakternya atau dari sisi jalan ceritanya. Nah, dia akan memberikan evaluasinya di bagian situnya gitu. Jadi biasanya sebuah resensi ya balik-balik lagi ya dia sebenarnya kebanyakan rata-rata adalah sebuah pandangan seseorang terhadap karya tersebut kayak gitu. Jadi akan memberikan penilaiannya eh, dari karya-karya yang dihasilkan tersebut kayak gitu. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman apa ya teman-teman melihat karya-karya resensi itu sebenarnya banyak sekali ada di web itu ada. Kalau sekarang udah zaman internet ya di web atau blog orang masing-masing itu udah punya resensinya masing-masing. Udah dia bisa menulis resensinya sendiri. Kemudian kalau ya kadang-kadang di Instagram juga ada. Kemudian juga di koran-koran. Nah ini salah satu buku yang saya ambil cuplikan atau ininya screenshotnya. Nah ini adalah sebuah resensi namanya. Nah ini bentar bagian mana ya? Nah bagian ini, nah ini ini namanya adalah identitas buku. Nah identitasnya ini nih, yang seperti aku jelasin tadi, identitas di awal. Jadi isinya bisa jadi berupa judul, penulisnya siapa, penerbitnya siapa. Nah ini cetak pertamanya itu tahun berapa, kemudian tebalnya berapa sama ISBN-nya apa gitu. Nah, ini adalah sebuah yang namanya resensi. Nah, ini nanti bagian isinya beragam, udah ada bagian ringkasannya, sinopsisnya, kemudian ada bagian penilaiannya, evaluasinya. Nah, ini biasanya adalah sebuah resensi. Sebenarnya kalau di koran-koran itu udah banyak sekali resensi-resensi. Itu biasanya selalu ada resensi buku, novel, baik berupa em, ada juga resensi film kadang-kadang. Nah, itu biasanya ditulis oleh orang-orang yang memiliki kepakaran di bidangnya masing-masing. Kalau dia adalah pengamat film, ya dia akan memberikan resensi mengenai film-film yang dia tonton kayak gitu. Kalau dia mungkin penikmat atau pembaca buku, ya dia akan memberikan resensinya mengenai buku yang ia baca. Nah, cuman aku nggak tahu ya kalau di sini di koran-koran itu cara pengirimannya seperti apa. Tapi biasanya biasanya ada tutorialnya sendiri untuk mengenai pengiriman. Ya kalau teman-teman pengen mengirim sebuah tulisan resensi ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Biasanya harus dikirim ke via penerbitnya. Itu adalah sebuah resensi. Kalau yang lain kritik, nah kritik ini sebenarnya juga bisa masuk ke dalam bagian dari resensi juga. Di dalam sebuah resensi juga biasanya ada kritikan dari seorang penulis tersebut terhadap karya tersebut kayak gitu. Nah, jadi kritik ini juga bagian dari di dalam sebuah resensi sebenarnya. Nah, kalau rangkuman ini biasanya juga ini berupa penyajian singkat atau ringkasan
Ini agak kurang tepat sebenarnya. Em, ini rangkuman bisa juga bagian dari ada unsur dalam sebuah resensi juga. Argumentasi juga, ya ini biasanya memberikan lebih kepada memberikan bukti, memberikan pendapat berdasarkan bukti-bukti yang ada kayak gitu. Ini sebenarnya opsi-opsi jawabannya lebih ke ini ya, lebih kepada unsur-unsur yang ada di dalam sebuah resensi, dalam sebuah teksnya gitu. Jadi kalau dalam sebuah teks resensi ya pasti ada rangkuman, ada argumentasi, kemudian juga ada apresiasi juga, ada penghargaan terhadap seni atau budaya tersebut kayak gitu. Biasanya ada. Tapi kalau secara spesifik, pertanyaannya ini kan lebih kepada cara yang dipakai untuk menilai. Nah, ini dia lebih kepada keseluruhan menilainya, menilai sebuah buku, film. Nah, ini lebih tepatnya adalah resensi. Jadi bukan yang lain. Ya kalau di dalam sebuah resensi ya pasti ada kritik, ada rangkumannya juga, ada argumentasi yang dia pakai juga, ada apresiasinya juga gitu. Nah, tapi kalau secara keseluruhan lebih tepatnya itu adalah lebih kepada resensi. Itu nomor yang pertama. Oke, kita nextkan ke nomor yang kedua. Ini adalah sebuah gambar peta. Perhatikan gambar berikut ini. Tersebut menggambarkan tentang tata ruang. Nah, ini yang betul adalah tata ruang pedesaan. Nah, dilihatnya dari mananya? Dilihatnya dari yang bagian ini ya. Em, bagian perkampungan. Ini emang nggak kurang jelas nih. Ada bagian perkampungannya nih. Nah, ini perkampungan semua. Nah, kalau perkampungan itu biasanya selalu identik dengan yang namanya kawasan pedesaan. Pedesaan. Ya, memang di kota juga ada kampung-kampung juga. Cuman kalau melihat dari pola-pola ini kan kelihatan lebih kepada eh, pola-pola perkampungan yang menggerombol dari satu titik. Artinya tidak padat. Artinya masih ada ruang-ruangnya. Ya, masih ada ruang, ruang kosong, ruang kosong, ruang kosong. Ini adalah pola-pola di pedesaan. Kalau pola-pola di perkotaan biasanya, nah ini pasti udah padat nih. Ini padat, padat, padat semua. Jadi jarang sekali ada celah-celah, 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 celah-celah kosong seperti ini. Kalau kawasan wisata, kayaknya nggak masuk ya kawasan wisata ya. Kalau kawasan wisata pasti ada gambaran-gambaran spot wisatanya. Kawasan hutan juga nggak mungkin. Nah ini ada perkampungan. Kalau pengungsian kayaknya nggak mungkin juga, karena pengungsian ini pasti bangunannya semi permanen. Nah, sedangkan ini perkampungan, pasti bangunannya bangunan-bangunan permanen kayak gitu. Jadi yang lebih tepat adalah lebih kepada pedesaan. Kalau perkotaan ini pasti ini padat semua ini, nggak mungkin nggak padat kayak gitu. Oke, kita next kan ke soal yang ketiga. Hingga kini, penyakit AIDS belum ada obatnya. Penelitian dilakukan oleh para ahli untuk mengetahui aktivitas virus HIV pada tingkat organisasi kehidupan yaitu, nah ini yang betul adalah jawabannya adalah pada tingkatan sel. Ini soal-soal biologi. Nah, jadi memang aktivitas virus HIV ini itu dipelajari pada tingkatan organisasi sel karena target utama dari virus ini adalah sel-sel spesifik dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya bahwa namanya penyakit HIV, virus HIV itu ya dia menyerangnya sistem kekebalan tubuh. Ya secara spesifiknya ya sel-sel dalam sistem kekebalan tubuh itu. Nah, biasanya HIV ini menyerang namanya sel limfosit, sel darah putih yang memang tujuannya adalah untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi dalam tubuh kita ini ada namanya sel darah putih. Ya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga kekebalan tubuh, menjaga daya tahan tubuh, menjaga imun. Nah, karena kalau misalkan sel-sel tersebut diserang, sel darah putih diserang dan kemudian em, mati, ya udah seseorang tersebut nggak akan punya sel darah putih. Nah, biasanya HIV ini membutuhkan sel inang untuk hidup dan bereplikasi atau memperbanyak diri. Ya, biasanya akan menempel masuk dan menggunakan mesin biologis di dalam sel tersebut untuk memperbanyak diri.
Nah, dampaknya ketika virus HIV itu udah masuk ke dalam sel darah putih itu, ya akan menyebabkan penurunan sistem imun secara drastis. Parah-parahnya nanti akan masuk ke tahapan namanya AIDS. Nah, aku lupa nih kepanjangan AIDS ini apa. Tapi sistem di dalam tubuh tersebut dia biasanya menyerang bagian selnya, ya terutama sel darah putih. Jadi em, orang-orang yang terkena HIV itu biasanya harus di dianjurkan untuk melakukan tes sesegera mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran virus tersebut atau memperbanyak virus tersebut kayak gitu. Karena kalau pada tingkatan HIV itu sebenarnya dia masih masih apa ya, masih bisa ditekan sebenarnya, masih bisa ditekan. Nah, lain halnya kalau udah tahapan AIDS. Nah, kalau udah tahapan AIDS itu biasanya itu udah susah. AIDS itu karena nggak ada obatnya lagi kayak gitu. Jadi memang 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 ada obat-obat yang dipakai untuk mencegah em, pertama ya dia biasanya berupa berupa obat-obat harian yang biasanya dipakai untuk mencegah HIV tersebut. Nah, ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang sebelum 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 ini em, sebelum terkena virus tersebut kayak gitu. Jadi sebenarnya memang kalau untuk mencegah ataupun untuk menekan supaya sel tersebut itu tidak tidak menggandakan diri atau memperbanyak diri itu bisa. Nah, cuman kalau udah tahapan AIDS itu em, dia nggak bisa disembuhkan lagi. Jadi ya makanya orang-orang yang apa ya, kan virus-virus seperti HIV itu kan penyebarannya dilakukan dengan banyak cara ya. Salah satunya dengan penggunaan jarum suntik, biasanya melalui penggunaan narkoba ataupun melalui melalui donor darah. Nah, donor darah itu juga sebenarnya bisa berpotensi berpotensi terjangkit HIV ketika orang yang mendonorkan itu memiliki penyakit HIV. Nah, itu bisa. Atau yang terakhir bisa juga melalui hubungan seksual. Nah, ini hubungan seksual ini ya bisa jadi antara laki-laki dengan perempuan atau juga bisa laki-laki dengan laki-laki. Nah, dan parahnya kadang-kadang em, penyebaran HIV ini itu seringkali ditemukan pada laki-laki dan laki-laki kayak gitu atau penyuka sesama jenis. Jadi potensi-potensi tersebut itu selalu ada. Jadi penyebarannya itu sebenarnya ada banyak caranya atau ada banyak jalur-jalurnya gitu. Nah, cuman dan kadang-kadang yang seperti itu buat orang tua yang mungkin memiliki penyakit HIV, nah itu bisa berpotensi menularkan kepada anaknya em, yang sedang dikandung misalnya kayak gitu. Makanya kalau teman-teman pernah membaca berita ada anak kecil yang mengidap HIV, nah itu sebenarnya bisa jadi di em, terjangkitnya itu udah berasal dari orang tuanya kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada juga kasus-kasus yang ternyata meskipun orang tuanya mengidap HIV, ternyata anaknya enggak kayak gitu. Nah, itu em, ya memang kondisi yang langka, tapi memang ada yang seperti itu. Jadi, balik lagi kalau kita ngomongin tentang HIV, dia biasanya menyerang pada pada tingkatan sel. Nah, terutama sel darah putih kayak gitu. Nah, ini ada contoh gambar pengidap pengidap AIDS sudah tahapan AIDS. Biasanya orang yang udah kena tahapan AIDS itu ya dia nggak ada sistem kekebalan tubuh. Jadi penyakit-penyakit yang ringan-ringan itu bisa jadi karena dia nggak punya sistem kekebalan tubuh, akhirnya menjadi parah kayak gitu. Kayak misalkan dia ternyata punya
mohon maaf ya, luka luka koreng di sinisnya. Nah, luka korengnya itu bisa jadi sangat parah sekali. Atau dia em, punya penyakit flu. Nah, kemudian kemudian kena HIV/AIDS itu. Nah, bisa jadi flu-nya parah dan sebagainya. Atau diarenya nggak berhenti-berhenti dan seterusnya. Itu biasanya terjadi kepada orang-orang yang udah tahapan AIDS biasanya. Dan itu nggak ada obatnya sama sekali. Ya, bahasa simpelnya adalah ya dia nunggu nunggu ya nunggu nunggu mati sebenarnya kayak gitu. Itu ada pada tahapan AIDS. Kalau yang lain opsi molekul, nah ini opsinya salah. Nah, dia memang memiliki struktur molekul, namun aktivitasnya ini lebih kepada di tingkatan sel. Nah, kalau jaringan, nah ini juga sebenarnya agak-agak keliru juga. Nah, jaringan ini sebenarnya lebih kepada sekumpulan sel yang sejenis. Nah, efek HIV ini memang memang berdampak terhadap jaringan. Namun dia penyerangannya itu bukan bukan pada eh, lebih spesifiknya pada tingkatan selnya gitu. Nah, kalau yang opsi D organ ini dia nggak secara spesifik melalui menyerang satu organ, tapi melalui penyebarannya melalui peredaran darah. Ya, melalui peredaran darah itu dia akan menginfeksi sel imun di seluruh tubuh. Nah, makanya saya bilang em, orang yang melakukan donor darah itu bisa juga berpotensi menularkan atau tertular AIDS ketika orang yang mendonorkan tersebut itu memiliki memiliki penyakit memiliki virus HIV tersebut kayak gitu. Itu bisa berpotensi seperti itu. Cuman aku nggak tahu kalau orang-orang yang tes donor darah itu, seingatku sih nggak ada tes ini ya. Aku nggak tahu apakah dicek HIV-nya atau enggak atau virusnya atau enggak. Tapi potensi-potensi seperti itu ada gitu. Tuh, kalau yang lain sistem organ, nah ini em, ya AIDS memang adalah kondisi ketika terjadi kegagalan sistem imun pada sistem organnya. Namun ya aktivitasnya bukan pada sistem organ, melainkan pada sistem sel tersebut. Itu beberapa opsi jawaban lain dari nomor yang ketiga tadi. Oke, next kita masuk ke dalam nomor yang keempat. Sebelum diangkat menjadi anggota kepolisian negara Republik Indonesia, Republik Indonesia seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan membentuk wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ini 2002 saya. Pada pasal, nah ini jawaban yang tepat adalah pasal 22. Nah, pasal 22 ini, dia ini secara spesifik menyebutkan kewajiban pengucapan sumpah janji sebelum diangkat menjadi anggota kepolisian negara Indonesia. Yang aku kasih beberapa opsi jawaban yang lainnya juga. Kalau di pasal 39, ini dia mengatur tentang Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Ini biasanya lebih kepada em, dasar hukum pembentukan, tugas, sampai keanggotaan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan eksternal yang bertanggung jawab kepada Presiden. Spesifiknya tentang Kompolnas ya, Komisi Kepolisian Nasional. Ini aku rasa sih teman-teman masih ingat ya, ya ini Kompolnas ini ya orang-orang yang merupakan kumpulan dari biasanya dari perwakilan kepolisian, dari pemerintahan sama dari tokoh masyarakat. Itu Kompolnas. Nah, biasanya dia diwakili oleh tiga orang kayak gitu. Nanti nanti Kompolnasnya biasanya lebih kepada Dewan Pertimbangan yang sebenarnya itu yang mengarahkan kepolisian ini ingin dibentuk sebagai apa. Itu Kompolnas. Kemudian kalau yang lain pasal 40, nah ini lebih kepada menegaskan bahwa pembiayaan untuk mendukung tugas kepolisian itu bersumber dari APBN. Jadi tugas-tugas yang mereka emban baik dalam operasi-operasi kepolisian ataupun gaji sampai gaji mereka, nah itu dibiayai oleh APBN. APBN dapatnya dari mana? Nah ini dapatnya beragam juga, tapi yang paling besar biasanya dari pajak. Pajak apa ya? Beragam. Ada pajak kendaraan, ada pajak bumi bangunan,
ada pajak-pajak yang sehari-hari dibayar oleh masyarakat. Nah, itu adalah yang nantinya masuk ke dalam APBN biasanya. Nah, jadi ini em, pasal yang secara khusus mengatur bahwa kerja-kerja kepolisian itu biasanya em, dibebankan oleh pajak. Nah, ya sebenarnya hampir-hampir semua ya, hampir semua institusi pemerintah itu ya dibayarkannya melalui pajak. Kepolisian, kemudian ada TNI, kemudian ada DPR, MPR, DPD, bahkan sampai partai politik itu pun ada dana khusus dari APBN. Presiden, wakil presiden itu semuanya dipakai melalui APBN. Nah, entah ya perkara mereka mau menerima atau nggak menerimanya, tetap mereka mendapatkan dana dari APBN. Termasuk dana-dana yang lain, nggak cuma gaji doang, tapi juga pelayanan mereka, tunjangan-tunjangan, tunjangan kesehatan, kemudian juga baik juga tunjangan rumah, em, konsumsi dan seterusnya. Nah, itu biasanya dibiayai oleh pajak atau dari APBN, bahasa simpelnya seperti itu. Jadi makanya mungkin ada orang tuh yang ya sering keluar-keluar ya, keluar-keluar bahwa ya tugas-tugas institusi pemerintahan itu ya dibiayainya oleh pajak negara. Ya mereka ya sebenarnya hal yang lumrah ketika mereka memprotes hal tersebut kayak gitu. Karena setiap aspek kehidupan kita sebagai warga negara, ya termasuk mereka juga, itu juga hidupnya membayar pajak juga, membayar pajak juga. Kalau tapi kan nggak semua orang itu em, membayar pajak kayak kendaraan seterusnya. Nah, ada juga pajak-pajak yang sebenarnya itu yang nggak secara langsung kita kita em, kita dapat juga itu ada namanya pajak pertambahan nilai atau PPN. Ya, sekarang kan jadi 11% ya. Jadi kalau teman-teman belanja di Indomaret, supermarket, kemudian juga beli barang-barang elektronik dan seterusnya, nah itu biasanya barang-barang yang udah kena PPN sebenarnya. Nah, ya kalau teman-teman mungkin pernah em, tahu ataupun mungkin kerjanya di retail atau toko-toko gitu, biasanya ada perhitungan-perhitungan PPN 11%-nya. Nah, itu artinya setiap kehidupan kita kena pajak dan itu dibebankan kepada konsumennya. Jadi, ya bayangin aja kalau teman-teman misalkan beli em, barang nih, tisu misalkan di Indomaret harganya 10.000. Nah, 11% dari 10 ribunya itu udah termasuk pajak kayak gitu. Itu udah ada pajak ke dalamnya. Bayangin aja kalau teman-teman beli barangnya tiap hari di Indomaret kayak gitu. Nah, setiap hari juga teman-teman kena pajak. Jadi kadang-kadang mungkin kita nggak sadar aja kalau sebenarnya setiap kehidupan kita tuh ya ada pajak-pajaknya di sana kayak gitu. Dan itu masuk ke dalam APBN. Nah, ini di pasal 40 ini ya, ini penjelasan yang mengatur bahwa tugas-tugas kepolisian itu memakai pembiayaan dari APBN atau bersumber dari APBN. Oke, next nomor, oh sorry. Oh, yang pasal 27 ini tentang kepolisian negara Indonesia mengatur tentang peraturan disiplin anggota. Nah, peraturan ini dibuat untuk membina persatuan kesatuan semangat kerja dan moral anggota dengan ketentuan teknis yang diatur lanjut melalui peraturan pemerintah. Nah, yang namanya undang-undang ini biasanya lebih kepada gambaran umumnya aja. Kalau yang secara spesifiknya itu nanti di peraturan pemerintah. Kemudian pasal 28 ini mengatur tentang masalah netralitas anggota kepolisian dalam politik praktis. Nah, ini ayat satunya dia masalah hak memilih dan atau dipilih serta kewajiban pengunduran diri pensiun jika menduduki jabatan di luar kepolisian. Jabatannya apa ya? Jabatan-jabatan sipil biasanya. Jadi seorang anggota kepolisian sebenarnya juga juga TNI juga polisian dan militer itu tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Politik praktis itu seperti apa? Artinya dia tidak boleh mencalonkan diri sebagai misalkan dia mencalonkan diri sebagai anggota DPR ataupun gubernur misalkan itu nggak boleh. Itu melanggar melanggar ketentuan dari undang-undang ini. Itu nggak boleh kayak gitu.
Nah, kalau dia terbukti melakukan hal tersebut, dia harus mengundurkan diri. Nah, tapi ya kadang-kadang setahu ada juga sih orang-orang yang dia masih aktif di dalam institusi tertentu, tapi masuk ke dalam sipil. Nah, ada yang seperti itu. Teman-teman bisa cari sendirilah itu. Em, atau ada juga yang dia itu statusnya kadang-kadang dia dinonaktifkan sementara di dalam dinas-dinas kepolisian atau militer, baru aktif lagi nanti setelah jabatan sipilnya itu berakhir. Nah, ada juga kadang-kadang yang ngakalinnya seperti itu. Padahal hal seperti itu tidak boleh atau dilarang. Kenapa? Karena salah satunya ketika terjadi pelanggaran di sana akan terjadi kebingungan. Orang ini akan diadili secara sipil ataupun secara misalnya kalau misalkan anggota TNI atau secara militer kayak gitu. Ini jadi permasalahan. Em, karena dalam sistem peradilan militer dan peradilan sipil itu sangat berbeda sekali. Ya teman-teman bisa baca track record peradilan militer itu seperti apa, peradilan sipil seperti apa. Itu sangat berbeda sekali. Jadi akan terjadi kebingungan kalau misalkan nih ada misalkan anggota tentara atau TNI yang menduduki jabatan sipil misalkan jabatan sipil tapi ternyata dia ketahuan melakukan praktek korupsi. Nah, ini kira-kira dia diadilinya secara militer atau secara sipil? Di peradilan militer atau peradilan sipil? Nah, ini nanti terjadi kebingungan di sana gitu. Tapi kadang-kadang kasus seperti itu ya balik lagi pengennya diadili secara militer. Nah, ini agak-agak agak 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 apa ya agak runyam juga gitu. Kayak kemarin yang kasusnya aktivis aku lupa aktivis kontras atau siapa ya. Itu kan dia kena penyiraman em, kena penyiraman apa ya kena penyiraman oh ya benar aktivis kontras dia kena penyiraman air keras. Nah diketahui ternyata yang melakukan penyiraman itu adalah anggota atau prajurit BAIS TNI. Jadi kita tidak mengeneralisir semua anggota TNI seperti dia. Cuman em, muncul pertanyaan mereka ini akan diadili secara sipil atau secara militer kayak gitu. Nah tapi setahu sih kemarin itu pengennya diadili secara militer, tapi muncul tuntutan untuk mengadilinya secara sipil karena dianggap kalau pengadilan militer itu tidak adil. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, em, kenapa kenapa TNI dan kepolisian itu tidak boleh masuk ke dalam ranah politik? Ini sebenarnya adalah untuk mencegah terjadinya dui fungsi ABRI. Karena dulu di Orde Baru kita pernah mengalami hal tersebut. Banyak jabatan-jabatan sipil itu yang diduduki oleh oleh militer kayak gitu. Ya spesifiknya ABRI lah sebenarnya gitu. Di perusahaan-perusahaan dan seterusnya. Kalau teman-teman pernah baca sejarah Orde Baru dan seterusnya, banyak perusahaan-perusahaan negara BUMN itu yang didudukinya oleh kalangan ABRI. Nah, makanya em, ya salah satunya adalah untuk mencegah hal tersebut kayak gitu. Jadi ya boleh mereka mencalonkan diri dalam kancah perpolitikan, tapi harus mengundurkan diri dulu dalam perpolitikan tersebut kayak gitu. Harus mengundurkan diri dulu. Ya, ya sebenarnya sih wajibnya adalah mengundurkan diri secara permanen kayak gitu. Itu ada di dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Nah, ini oke itu untuk nomor yang keempat. Kita masuk ke nomor yang kelima. Jembatan dari gagasan pokok pada kepala berita dengan gagasan-gagasan penunjang pada bagian tubuh maupun kaki berita adalah, nah ini jawaban yang tepat adalah bagian leher berita. Nah, biasanya di dalam sebuah struktur berita atau teks berita, baik itu di sebuah koran maupun di sebuah situs-situs berita itu biasanya memiliki
bagian atau leher berita atau bridge. Nah, ini tujuannya adalah sebenarnya berfungsi sebagai penghubung atau jembatan antara gagasan pokok yang terdapat pada kepala berita atau lead dengan gagasan-gagasan penunjang yang dijelaskan lebih rinci pada bagian tubuh berita atau badinya maupun kaki berita. Jadi ya sama seperti dia fungsinya sebagai leher atau sebagai jembatan, ya dia tujuannya adalah untuk menghubungkan antara bagian kepala beritanya dengan bagian tubuhnya atau dengan bagian kakinya. Nah, jadi bagian ini dilakukan untuk membantu menjaga agar alur informasi tersebut beralih dari ringkasan inti berita ke detail bentuknya secara sistematis. Jadi ada bagian-bagian yang sifatnya itu adalah inti-intinya, tapi ada bagian-bagian juga yang dia itu menjelaskan secara detailnya. Itu adalah bagian dari leher berita. Jadi ingat kalau kita ngomongin masalah jembatan dari gagasan pokok kepada gagasan petunjang, nah ingat ini dengan fungsi dari leher berita. Dia sebagai penghubung. Ingat itu aja. Kalau ada kata-kata jembatannya, penghubungnya, itu adalah bagian leher berita. Nah, kalau yang lain, kalau kepala berita, nah ini biasanya berisi mengenai inti dari pokok berita. Ya, biasanya adalah unsur 5W1H. Nah, ini teman-teman ingat lah ya. 5W1H itu adalah fungsi ataupun unsur-unsur dalam sebuah berita. Nah, ya dia tujuannya bukan bukan sebagai ini, bukan sebagai sebagai jembatan menghubung, tapi dia ya bagian intinya. Nah, bagian yang C, tubuh berita. Nah, ini adalah bagian yang dihubungkan dari kepala berita em, yang menggunakan leher berita tersebut, menghubungkan dari kepala berita ke tubuh berita. Nah, ini biasanya em, bagian ini berisi mengenai detail atau informasi pendukung yang secara lengkap. Nah, jadi kalau tadi di bagian kepala berita cuma inti-intinya aja atau gambaran singkatnya, nah bagian tubuh berita ini adalah bagian yang menjelaskan secara detail. Secara detail, kalau ada kejadian kebakarannya itu dijelasin secara detail penyebabnya apa kayak gitu. Penyebabnya apa, kerusakannya seperti apa, kerugiannya seperti apa. Nah, itu ada di dalam bagian tubuh berita. Nah, kalau yang kaki berita, nah ini biasanya berisi mengenai informasi tambahan yang sifatnya kurang penting. Ya, sebenarnya lebih lebih kepada pelengkapnya aja. Jadi kalau udah ada kepala beritanya tadi, yang isinya lebih kepada inti-intinya, nah kalau di dalam kaki berita ini, dia adalah informasi pelengkap untuk penutupnya, bahasa sebenarnya seperti itu. Jadi informasi pelengkap dari bagian tubuh beritanya. Lalu yang terakhir ada namanya judul berita. Ya ini pasti ya, ini biasanya adalah bagian yang fungsinya adalah untuk menarik pembaca atau memberikan gambaran singkat isi berita. Ya jelas dia bukan menghubung, karena biasanya bagian ini adalah bagian yang tujuannya untuk menarik pembaca. Kalau teman-teman sering lihat berita-berita di internet, itu kan kadang-kadang ada tuh judul-judul yang dia itu biasanya memancing clickbait. Clickbait itu biasanya judul-judul yang fantastis, sensasional, kemudian seolah-olah informasinya itu sangat harus harus kita baca itu. Nah, itu namanya clickbait. Nah, kalau tanya apa sih tujuan orang bikin clickbait seperti itu? Kalau teman-teman ngeliat di Google itu banyak sekali situs-situs berita yang menggunakan clickbait. Nah, tujuannya sebenarnya adalah supaya orang mengeklik dan melihat berita, yaitu tujuan sederhananya. Tapi kalau tujuan lainnya, karena clickbait itu biasanya dibayar oleh Google. Makanya ada orang yang bikin judul-judul sensasional. Nah, tujuannya supaya di diklik sebenarnya.
diklik. Karena kalau diklik itu pasti em, mereka pasti akan dapat dapat ini, dapat dapat uang dari pihak Google. Nah, memang tujuannya bagus, tapi kalau dari sisi negatifnya ini bisa jadi negatif. Kenapa? Karena biasanya clickbaitnya tersebut em, kadang-kadang ada yang isinya menipu. Nah, ini yang nggak etis sebenarnya, nggak etis, nggak etis. Em, itu biasanya judul-judul judul-judul yang judul-judul yang bikin orang itu pengen pengen ini, pengen em, pengen apa ya? Pengen diklik supaya orang baca nonton tersebut kayak itu atau baca berita tersebut. Kayak misalkan, oh ini ada nih, aku nemu berita nih. Judul clickbaitnya adalah di Detik News, tak tanggung-tanggung rangkap jabatan Mulyono tersangka KPK. Nah, kalau orang udah mendengar kata Mulyono, ini kan identiknya sama Pak Jokowi. Padahal yang tertangkap KPK ini bisa jadi bukan Mulyononya Pak Jokowi kayak gitu. Tapi sengaja dibikin clickbait kayak gitu supaya orang ngeklik berita tersebut dan baca. Bisa jadi kayak gitu. Karena kalau orang udah ngeklik baca sebentar itu mereka dapat dapat ini, dapat persenan, dapat uang dari pihak pihak Google-nya. Ya meskipun nggak besar ya, tapi kalau misalkan yang ngekliknya udah 1000, 10.000 orang ya bisa jadi mereka dapatnya besar juga gitu. Nah, clickbait seperti itu yang sebenarnya kadang-kadang itu apa ya? Ada beberapa media berita itu yang menghindari hal seperti itu. Akhirnya banget dulu pernah ketemu redakturnya Harian Jogja. Mereka bilang mereka nggak pernah mau pakai cara tersebut. Memang 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 dia secara keuangan itu mereka dapat dari situ, dari ngeklik berita tersebut. Tapi dari sisi etika itu menurut mereka itu nggak pantas ataupun ataupun cenderung cenderung bikin berita penipuan. Nah, bahkan nggak etis kadang-kadang kayak gitu. Atau kalau yang lain clickbaitnya kadang-kadang ada yang sebenarnya nggak selalu buruk ya clickbait itu ya. Ada juga yang sebenarnya itu em, apa ya? Dia tuh normal-normal aja kayak misalkan 5 tips hidup sehat dengan makanan sehari-hari misal kayak gitu. Nah, itu clickbaitnya sebenarnya nggak terlalu buruk-buruk aman kayak gitu. Tapi ada yang parah juga kadang-kadang 5 cara kaya cepat kaya dalam 1 hari. Nah, pakai tanda seru lagi. Nah, kemudian ada juga yang clickbaitnya kadang-kadang kayak gini. Artis ini yang mengubah penampilan total. Masihkah Anda mengenalinya? Nah, biasanya clickbait seperti itu kan orang jadi penasaran nih. Gimana sih cara kaya dalam 1 hari? Nah, akhirnya diklik lah. Meskipun dia nggak baca secara keseluruhan ya. Nah, kadang-kadang ya clickbait seperti itu ya orang pengennya yang penting ini aja, yang penting beritanya diklik. Urusan itu berita hoax atau enggak ya itu belakangan. Em, itu yang jadi permasalahan. Ya sebenarnya clickbait kayak gitu dalam perusahaan berita ya boleh-boleh saja, tapi selama ada batasan-batasan tertentunya. Itu untuk soal nomor 5. Jadi ingat lagi kalau namanya jembatan itu adalah penghubung antara satu kepala berita dengan bagian tubuh berita. Nah, itu biasanya adalah fungsi dari leher berita atau jembatan berita lah bahasa seperti itu. Oke, next nomor 6. Atlet bola voli Indonesia yang saat ini bermain di klub voli Korea Daejeon Cheongkwang Red Sport adalah, nah ini jawaban yang betul adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Cuman kayaknya sekarang udah pindah ya, aku lupa. Kayak ini soal-soal lama deh. Itu adalah ya ini betul Megawati. Ini dia setahu dia bermainnya dari tahun 2023, 2024 sampai 2025. Cuman kayaknya 2026 udah pindah deh. Nggak tahu pindahnya kemana. Tapi intinya jawabannya adalah bukan Megawati Soekarno Putri ya. Megawati Hangestri Pertiwi. Kalau Megawati Soekarno Putri ya Presiden Indonesia gitu.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor yang ketujuh. Tugas utama MPRS pada masa demokrasi terpimpin adalah, nah, ini demokrasi terpimpin, nih teman-teman. Demokrasi terpimpin itu adalah masa ketika Soekarno menjadi presiden. Nah, itu adalah demokrasi terpimpin. Em, Nama lembaga yang dibentuk itu namanya adalah MPRS. Ini dibentuk setelah dari Dekret Presiden 5 Juli. MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS. Nah, tujuan dari atau tugas dari MPRS ini adalah dalam rangka untuk menetapkan GBHN. Itu jawabannya adalah yang C. GBHN ini adalah salah satu salah satu instrumen negara yang dulu itu sempat ada tapi sekarang udah nggak ada lagi. Kayaknya terakhir itu zamannya Soeharto. Iya, zaman Soeharto. Kalau sekarang udah nggak ada lagi. Nah, GBHN ini fungsinya sebenarnya adalah untuk fungsi mendasar dari MPRS untuk menentukan arah kebijakan negara yang harus dijalankan oleh presiden. Namanya adalah GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Jadi seorang presiden itu dia sebenarnya nggak boleh asal-asalan asal-asalan menjalankan sebuah negara. Nggak boleh menjalankan sebuah negara itu berdasarkan keinginan dia secara pribadi. Itu nggak boleh sama sekali. Jadi meskipun dia seorang presiden, bahasa simpelnya adalah orang yang memimpin negara, dia nggak boleh em, menjalankan itu sesuai keinginan pribadi dia, tapi harus berdasarkan dari GBHN. Nah, di era demokrasi terpimpin atau eranya Soekarno, GBHN yang ditetapkan melalui pidato presiden yang judulnya adalah Penemuan Kembali Revolusi Kita atau Manifesto Politik atau Manipol. Nah, ini ditetapkan dalam MPRS nomor 1 MPRS /1960. Nah, itu em, eranya Soekarno, penemuan kembali revolusi kita. Ya namanya eranya Soekarno ya, itu itu sangat sangat eh, sangat identik dengan era-era revolusi. Nggak tahu juga tuh kenapa dia mengemukakan gagasan kayak gitu. Ya kan dia kan menjuluki dia sebagai pemimpin besar revolusi. Dan kalau teman-teman tahu, ada banyak sekali revolusi yang dia dia apa ya dia bukan dia dia lakukan sih, dia ciptakan seolah kayak gitu. Ada revolusi ekonomi, revolusi politik, ada juga dulu namanya itu revolusi gizi, sorry ya, revolusi gizi atau revolusi menu. Itu adalah salah satu program-programnya Soekarno. Nah, jadi kayak dulu ada program perbaikan gizi buat anak-anak. Kalau sekarang namanya kan MBG tuh, makan bergizi gratis. Kalau dulu namanya revolusi gizi atau revolusi menu. Nah, jadi program-program perbaikan gizi itu udah lama ada sejak zaman Soekarno, Soeharto juga ada. Aku lupa kalau zamannya Habibie sama Gus Dur seterusnya itu ada atau enggak. Yang kalau perbaikan gizi dalam bidang kesehatan sih memang ada ya. Tapi kalau yang programnya secara terang-terangan ngomong seperti itu setauku yang ada itu eranya Soekarno sama eranya Soeharto. Nah, kalau eranya Soekarno itu namanya itu adalah revolusi menu. Revolusi menu itu tujuannya adalah untuk mengganti pangan-pangan lokal, sorry, mengganti sumber pangan beras ke pangan-pangan lain. Kayak ada jagung, ada sagu, singkong, ubi, dan seterusnya sebagai sumber-sumber karbohidrat. Nah, atau dalam bahasa lainnya adalah diserti, dis, diversifikasi pangan. Jadi pengalihan sumber pangan yang lain, mencari alternatif pangan yang lain. Nah, sebenarnya tuh diversifikasi pangan ini sebenarnya menarik juga konsepannya Soekarno ini. Menariknya adalah dia berusaha mengganti supaya masyarakat itu tidak ketagihan dengan nasi atau beras. Karena beras ini kan ya masuknya ke Indonesia kan sejak zaman zamannya Belanda. Nah, itu semakin diperparah ketika
pemerintahan Orde Baru itu mengeluarkan kebijakan namanya swasembada pangan. Ya, spesifiknya pakai beras. Nah, berasnya pun beras-beras rekayasa genetik kayak gitu. Nah, sampai sekarang kita tuh jadi ketergantungan terhadap beras. Padahal ada sumber-sumber pangan yang lain. Ya kayak ada jagung, ada sagu. Kalau daerah-daerah timur kan ada sagu, ada singkong, ada juga pisang. Beberapa temanku yang tinggal di daerah timur itu, mereka yang makannya kadang-kadang pakai pisang. Kemudian ada sukun. Nah, itu bisa jadi sumber-sumber pangan pengganti nasi. Cuman masalahnya kan kita udah terbiasa nih, terbiasa makannya pakai nasi. Jadi kita agak susah melepas dari ketergantungan tersebut. Cuman sebenarnya kita itu punya sumber-sumber pangan yang lain, sumber karbohidrat yang lain. Itu sangat banyak sekali. Cuman mungkin karena kita terbiasa makannya beras setiap hari, dan ya ada slogan orang bilang kalau orang Indonesia itu nggak makan nasi ya dia nggak makan kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya tuh apa ya, harus harus dihindari. Itu kebijakannya era Soekarno. Jadi dia berusaha mengganti ataupun mencari alternatif sumber pangan yang lain. Jangan sampai Indonesia itu ketergantungan terhadap terhadap beras. Karena dari dulu beras itu ya memang udah impor. Nah, udah impor. Dan yang diuntungkan dari impor-impor itu kan ya para para pengusaha yang melakukan impor itu. Jadi jadi itu di masa Soekarno itu identiknya sama revolusi biasanya. Nah, GBHN ini kalau di eranya Orde Baru itu kemudian kan dilanjutkan di era Orde Baru tuh atau eranya Soeharto. Nah, di eranya Soeharto, GBHN ini oh sorry, iya betul. Itu merupakan salah satu pedoman pembangunan nasional jangka panjang yang dia ditetapkan oleh MPR. Jadi ya di masa Orde Baru GBHN ini benar-benar sebenarnya dipakai kayak gitu, maksudnya dijadikan panduan. Nah, kemudian di masa setelah Orde Baru atau era reformasi atau setelah amandemen UUD, GBHN ini nggak berlaku lagi sampai sekarang, digantikan namanya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Ya, meskipun secara ininya wacana ini penghidupan kembali terhadap poin-poin penting dari GBHN. Jadi biasanya GBHN ini isinya adalah sebuah instrumen sentral yang memuat haluan negara berupa garis besar penyelenggaraan negara itu oleh GBHN. Jadi setiap Presiden Soeharto itu berkuasa sendiri ya gitu. Nah, kalau di masanya Orde Baru, GBHN itu dijadikan sebagai acuan utama pembangunan melalui program Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Nah, kalau di masa Orde Baru, tujuannya adalah untuk menjadi pedoman bagi presiden dan wakil presiden menyusun langkah-langkah strategis untuk melaksanakan misi pembangunan nasional. Nah, kalau di amandemen 145, amandemen UUD, sistem ini dihapus untuk menegaskan sistem presidensial di mana presiden langsung bertanggung jawab kepada rakyat bukan kepada mandat MPR. Jadi karena kalau dulu GBHN ini dirancang oleh oleh MPR, ya presiden ya bertanggung jawabnya kepada MPR. Kalau sekarang kan presiden bertanggung jawabnya kepada rakyat kayak gitu. Nah, GBHN ini ya tadi diganti dengan SPPN. Cuman setahu dulu sempat ada semacam diskusi ataupun pandangan untuk menghidupkan kembali GBHN. Nah, jadi tujuannya sebenarnya
kalau dari adanya itu adalah supaya program-program kita itu stabil dalam jangka panjang. Jadi kalau sekarang kan ganti presiden ganti juga tuh programnya, dalam bidang pendidikan ganti, dalam bidang ekonomi ganti, dalam bidang politik ganti, nah dan seterusnya gitu. Jadi kayak misalnya sekarang nih ada program pemerintah namanya makan bergizi gratis. Kalau Prabowo nggak jadi presiden lagi, bisa jadi program makan bergizi gratis itu hilang. Nah, masalahnya adalah makan bergizi gratis itu istilahnya sudah memakan mengorbankan banyak pihak, termasuk orang yang direkrut untuk melakukan menggarap program-program tersebut. Kan sekarang juga ada program namanya Koperasi Merah Putih. Jadi program pemerintah juga tuh, kalau misalkan nanti setelah Prabowo nggak terpilih lagi, otomatis ya program tersebut akan hilang. Ya bayangin aja teman-teman, mereka yang bekerja di dapur-dapur MBG itu yang ribuan orang itu ya nanti nanti bisa dipastikan ya akan menganggur dan seterusnya itu kalau programnya udah nggak ada lagi. Jadi em, di satu sisi sebenarnya GBHN ini bagus agar program-program yang udah ada itu tidak tergantikan program yang baru. Cuman permasalahannya adalah ketika program tersebut ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya ya, ya kedepannya juga nanti akan jadi permasalahan kayak gitu. Jadi em, cukup cukup banyak perdebatan mengenai GBHN itu hari ini gitu. Nah, ya perbedaan mendasarnya adalah kalau antara GBHN itu ditetapkan oleh MPR dan Presiden sebagai mandatarisnya atau orang yang menerima mandat. Nah, kalau sekarang rencana pembangunan atau SPPN itu disusun berdasarkan visi misi Presiden terpilih, mengacu pada Undang-Undang RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Jadi ya kalau visi misi presidennya adalah makan bergizi gratis ya, ya rencana pembangunan lebih mengarah ke sana gitu. Jadi bahasa simpelnya seperti itu. Jadi em, itu yang opsi jawabannya. Kalau yang opsi jawaban yang lain, menentukan anggota DPR ini ya kalau zaman itu ya di masa demokrasi terpimpin anggota DPR itu khususnya DPR GR atau DPR gotong royong itu ditunjuk dan diangkat oleh presiden langsung, bukan oleh MPRS. Kalau membuat rancangan undang-undang itu adalah tugas dari legislatif yang dilakukan oleh DPR bersama pemerintah, bukan tugas utama MPRS. Nah, kalau yang D mengevaluasi kinerja partai atau pengawasan politik pada masa itu cenderung menjadi otoritas presiden melalui penetapan presiden. Jadi kalau presidennya nggak suka sama partai itu ya dibubarkan sama dia. Kalau nggak salah dulu yang sempat kena kayak gini tuh kayak Masyumi deh. Masyumi itu sempat dulu itu pernah dibubarkan karena keterlibatan dia dalam PRRI Permesta. Nah, yang kayak gini sebenarnya em, kalau kalau mengacu pada otoritas presiden berpotensi berpotensi mengalami apa ya? Berpotensi mengalami atau membentuk pemerintahan yang otoriter. Jadi presidennya bisa jadi em, presiden otoriter sejenisnya. Kalau yang terakhir untuk Front Nasional, nah ini untuk Front Nasional ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perpres nomor 13 tahun 1999 dan ini dipimpin oleh Presiden Soekarno, bukan tugas utama dari MPRS. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, menetapkan GBHN. Kita nextkan ke soal nomor 8. Dalam usaha untuk meningkatkan produksi pangan, para peneliti mengembangkan bibit unggul dengan cara hibridisasi. Cabang biologi yang mendasari hal ini adalah bidang yang betul adalah genetika. Ini adalah dilakukan dalam rangka mengembangkan bibit unggul dengan cara hibridisasi. Nah, sebenarnya um, di Indonesia itu pernah melakukan program seperti ini. Kalau dulu di zaman Orde Baru,
itu salah satu tanaman yang dihibridisasinya itu adalah tanaman padi. Nah, jadi tanaman-tanaman padi itu, kalau teman-teman pernah baca sejarah, ada yang bilang bahwa dalam satu tahun itu bisa 2 sampai 3 kali panen. Itu memang dia menggunakan bibit padi tertentu yang itu dikasih oleh pemerintah. Um, Bibit padi tertentunya dikasih pemerintah, kemudian pupuknya dikasih, kemudian difasilitasi oleh negara seterusnya. Nah, itulah bagian dari hibridisasi bibit padi di zaman tersebut. Nah, jadi jadi di zaman Orde Baru ya seperti itu disupport kayak gitu. Jadi bahkan aku lupa temanku ada yang penelitiannya tentang ini juga. Petani-petani di daerah Bantul itu pernah dapat program atau pernah dapat bantuan pemerintah. Jadi mereka nggak tahu apa itu swasembada pangan, apa itu revolusi hijau. Mereka taunya mereka dapat bantuan bibit dari Soeharto, dapat bantuan pupuk dari Soeharto. Nah, mereka dapat bantuan gitu. Nah, terus ada yang tanya, ada yang ngomong, berarti programnya Soeharto ini baik dong, nggak jadi masalah dong. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat kasusnya kecil-kecil seperti itu, ada yang mungkin ngerasa terdampak baik, tapi juga ada yang mungkin ngerasa terdampak buruk. Karena ada kasus yang lain, karena dia tidak mau menanam memakai varietas padinya pemerintah, mereka ini dipersekusi kadang-kadang, dipersekusi dan dipersekusinya itu oleh kadang-kadang biasanya oleh militer. Makanya di tingkat daerah itu ada namanya Babinsa. Nah, sebenarnya tersebut yang bertugas untuk supaya program pemerintah ini diterapkan di masyarakat adalah Babinsa ini atau namanya dulu ada namanya ABRI Masuk Desa. AMD nama programnya, ABRI Masuk Desa. Nah, itu ABRI Masuk Desa ini wajib untuk memastikan supaya program pemerintah ini termasuk revolusi industri ini dilakukan sampai tahap revolusi industri, revolusi hijau dilakukan sampai tahapan desa-desa tersebut kayak gitu. Nah, jadi ya bahasanya yang bahaya kayak gitu. Alhasil ya ya udah mereka mau nggak mau karena takut mereka memakai varietas padi itu. Nah, sebenarnya kalau di dalam jangka waktu yang singkat, varietas padi itu bagus kayak gitu. Kan kita bisa swasembada pangan tuh, meskipun cuma 2 sampai 3 tahun. Tapi dampaknya itu jangka panjang karena varietas padi ini selain dia kandungan glukosanya tinggi katanya kayak gitu, dia juga lebih tahan em, dia dianggap tahan hama. Nah, permasalahannya adalah hama ini kemudian karena dia tahan terhadap varietas padi itu kemudian berevolusi menjadi hama yang lebih ganas lagi kayak gitu. Sehingga membutuhkan insektisida, kemudian membutuhkan pupuk lagi yang lebih ganas kayak gitu. Jadi permasalahannya jadi lebih lebih kompleks lagi gitu. Sehingga makanya jangan heran kalau di tahun-tahun tersebut banyak varietas padi lokal itu yang hilang. Nah, coba cek aja di internet berapa varietas padi lokal yang hilang akibat adanya revolusi hijau. Jadi ya program-program genetika ini sebenarnya bagus di satu sisi, tapi dampaknya di sisi yang lain juga ada buruknya juga gitu. Nah, di zamannya Soeharto atau Orde Baru itu pernah menerapkan program seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D, itu adalah genetika. Nah, genetika ini adalah persilangan antar dua individu yang memiliki sifat berbeda untuk mendapatkan keturunan dengan kombinasi sifat yang diinginkan atau bibit unggul. Banyak ya, sebenarnya nggak cuma padi ya, ada rambutan, jeruk, kemudian ada jagung dan seterusnya. Ada juga kalau teman-teman saya ingat tuh sawit itu juga bisa dimunculkan bibit unggulnya. Biasanya bibit unggulnya itu pohon sawitnya itu lebih 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 bagus, buahnya lebih besar-besar juga kayak gitu. Nah, biasanya ada sawit-sawit yang memiliki varietas-varietas unggul. Jadi sawit itu nggak cuma satu jenis ya, jenisnya banyak sekali dan tergantung daerah-daerah. Ada sawit-sawit yang cocok ditanam di lahan gambut, ada yang cocok di tanah-tanah berpasir dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali jenisnya dan itu melalui rekayasa-rekayasa genetika. Nah, jadi ya balik lagi kalau itu kaitannya lebih kepada
penciptaan bibit unggul, yaitu adalah melalui rekayasa genetika. Kalau yang lain kenapa salah? Kalau sitologi ini lebih kepada cabang biologi yang mempelajari tentang struktur dan fungsi sel, bukan proses persilangan atau pewarisan sifat secara spesifik. Kalau histologi ini adalah cabang biologi yang dia itu tujuannya untuk mempelajari tentang struktur jaringan tubuh secara mikroskopis. Kalau taksonomi ini adalah cabang biologi yang mempelajari tentang pengelompokan, klasifikasi, dan penamaan makhluk hidup. Nah, kalau botani ini lebih kepada mempelajari tumbuhan secara umum. Nah, ya dia mempelajari juga tentang hibridisasi. Tapi tapi ya botani inilah cabang-cabang secara umumnya gitu. Bukan secara spesifik mempelajari tentang hibridisasi. Ya dia mempelajari masalah tanaman sebenarnya botani ini. Kemudian nomor 9, setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan. Jawaban yang tepat adalah mencerminkan peran, fungsi, dan kemampuan. Itu adalah jawabannya yang B. Sorry, bentar. Ya, itu ada dalam ya ini kalau dalam peraturan itu dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2016. Nah, ini tentang administrasi kepangkatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, ini pangkat itu didefinisikan sebagai kedudukan yang mencerminkan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah peran, kedudukan anggota dan struktur organisasi. Kemudian ada fungsi, lingkup tugas dan tanggung jawab menjalankan. Kemudian ada kemampuan, kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh anggota tersebut. Kemudian ya selain itu pangkat juga berfungsi sebagai keabsahan, wewenang, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kepolisian. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, peran, fungsi, dan kemampuan. Oke, oke itu next nomor 10. Berikut yang bukan tujuan dari pembuatan sebuah poster adalah yang terkecuali adalah yang E. Berisi pengumuman untuk kelompok tertentu. Jadi kalau kita ngomongin poster, ini biasanya ya dia dibuat secara umum, bukan buat kelompok-kelompok tertentu aja. Ya memang poster ini ya dia adalah sebuah media publikasi yang terdiri dari tulisan, gambar atau kombinasi keduanya. Jadi kalau teman-teman sering lihat di Instagram, TikTok, poster ada sebuah poster, ya itu memang memang itulah sebuah media publikasi yang isinya bisa berupa tulisan aja kadang-kadang, ada bisa juga berupa gambar aja, atau kadang-kadang kombinasi keduanya. Nah, kayak misalkan nih ada poster-poster film di bioskop, ya dia kan ada tulisan, ada gambar, yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai atau masyarakat luas. Jadi bukan kepada kelompok-kelompok tertentu aja. Kelompok tertentu itu bukan bukan poster ya, yaitu undangan pribadi lebih tepatnya. Nah, dan umumnya poster-poster ini biasanya dipasang-pasang di tempat yang strategis supaya dapat dibaca oleh banyak orang. Ya memang tujuannya adalah supaya informasi dari poster tersebut dapat dilihat oleh banyak orang. Itu adalah poster. Jadi jawabannya yang salah itu adalah yang E. Kalau yang lain tuh udah betul. Yang A, ya dia memberikan informasi mengenai suatu hal, yaitu betul. Baik itu berupa pesan atau edukasi kepada pembaca. Kalau misalkan nih ada poster mengenai larangan untuk, ajakan untuk menjauhi narkoba. Nah, itu bisa jadi posternya adalah sebuah pesan atau edukasi kepada para pembaca untuk jangan memakai atau mendekati narkoba. Nah, kemudian ada juga misalkan sebuah poster yang tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat melakukan aksi. Nah, biasanya poster ini berisi ajakan atau persuasi untuk membujuk atau memotivasi masyarakat melakukan tindakan positif. Misalkan
ada poster-poster untuk mem- mengajak para pembaca untuk membuang sampah pada tempatnya atau mendaur ulang sampah yang masih bisa didaur ulang. Nah, itu adalah sebuah ajakan untuk melakukan aksi-aksi tersebut. Em, atau mengimbau masyarakat tidak melakukan suatu hal ya tadi seperti ya tadi ya. Misalkan ajakan atau larangan untuk tidak memakai narkoba. Nah, itu adalah sebuah sebuah himbauan. Yang terakhir adalah mempromosikan produk. Nah, produk ini ya bisa berupa makanan, minuman, atau film tadi yang sudah saya jelaskan, atau bisa berupa buku. Ya, tujuannya adalah untuk mempromosikan sesuatu. Jadi, itu fungsi-fungsinya. Jadi, yang terkecuali adalah yang berisi pengumuman untuk kelompok tertentu. Kalau pengumuman untuk kelompok tertentu ya itu bukan poster mungkin ya, lebih tepatnya ya undangan, basically seperti itu. Nomor 11, Belanda tidak berniat untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Hal ini terlihat pada salah satu kebijakannya yaitu jawaban yang tepat adalah yang C, memasukkan Irian Barat sebagai bagian dari wilayahnya. Ya, jadi ini adalah salah satu konflik-konflik yang cukup cukup panjang sekali. Jadi Irian Barat ini baru benar-benar bisa kita rebut atau kita ambil itu sekitar tahun 1962, 62, 63 lah kayak itu. Jadi periodenya kan cukup panjang tuh. Jadi wilayah-wilayah Irian Barat ini dulu sempat sempat pengen diambil oleh Belanda. Ya salah satu alasannya sebenarnya ya mungkin ya masalah kekayaan sumber daya alamnya kayak itu. Nah itu sempat pengen diambil oleh oleh Belanda. Nah itu dari em, baru benar-benar bisa direbutnya itu tahun 1963. Nah padahal em, Belanda itu sudah mengakui kedaulatan Indonesia itu sekitar tahun 1949 melalui konferensi meja bundar. Artinya lebih dari em, lebih dari 10 tahun. 10 tahun baru dari konferensi meja bundar itu baru benar-benar diserahkan ke Indonesia. Padahal dulunya janji penyerahan itu dilakukan setelah dari konferensi meja bundar. Nah, tapi jangka waktunya cukup cukup panjang sekali kayak gitu. Jadi memang Belanda itu tidak apa ya? Sebenarnya tidak rela kalau misalkan Indonesia itu menjadi negara yang merdeka. Banyak kok cara yang mereka lakukan, termasuk em, membentuk Republik Indonesia Serikat itu salah satunya tujuannya itu adalah untuk memecah belah Indonesia kayak gitu. Jadi mereka itu setelah dari em, kekalahan dari Jepang, Indonesia merdeka, adanya peristiwa revolusi nasional terjadi atau revolusi fisik, mereka masih pengen Indonesia itu menjadi bagian dari wilayah mereka. Maka dilakukanlah berbagai macam strategi itu sendiri. Nah, termasuk melalui memasukkan Irian Barat sebagai bagian dari wilayahnya. Karena mereka menganggap waktu itu Irian Barat ini bukan bagian dari wilayah Indonesia, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya kepada Indonesia. Nah, baru benar-benar bisa kembalikannya itu sekitar tahun 1963 tadi. Salah satu operasi yang cukup terkenalnya itu adalah Operasi Trikora atau Trikomando Rakyat yang disampaikan melalui pidatonya Soekarno di alun-alun Kidul. Nah, waktu itu salah satu yang pemimpin yang berperan waktu itu adalah setahu kayaknya pangkatnya dulu masih Letkol Soeharto. Ya, yang jadi presiden nantinya itu adalah orang yang memimpin operasi militer ke Irian Barat. Nah, melalui operasi Trikora tersebut. Jadi baru benar-benar bisa lepas itu ya setelah dari operasi Trikora itu. Jadi ya memang betul selama kalau melawan bangsa-bangsa kolonial gitu kalau nggak melalui kekuatan militer ya nggak mungkin kayak gitu. Hampir mustahil dilakukan dengan cara-cara perundingan gitu. Itu adalah jawaban dari nomor 11. Nah, kalau yang lain memutuskan hubungan bilateral dengan Indonesia itu em,
Enggak ya, malahan Indonesia itu sama Belanda itu punya hubungan bilateral sejak awal sebenarnya. Kemudian mendirikan negara Papua di Belanda juga enggak, naturalisasi penduduk asli di Iran Barat juga enggak, mengusir pengusaha dan mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda juga enggak gitu. Ya dari dulu sampai sekarang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Belanda itu banyak kayak gitu. Jadi itu bukan bukan salah satu kebijakan em, yang berkaitan dengan permasalahan Irian Barat. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah yang memasukkan Irian Barat sebagai bagian dari wilayahnya. Ya itu bahasa lainnya juga praktek kolonialisme lagi, praktek penjajahan kayak gitu. Terus ada kadang-kadang orang yang ngomong kayak misalkan, lah kalau kayak gitu daripada Indonesia yang ada sekarang ya mending-mending dia Belanda lagi. Ini juga sebenarnya agak kurang tepat juga. Karena kalau kita dijajah Belanda lagi nggak ada jaminannya kita itu akan dianggap setara dengan orang-orang Belanda. Karena orang-orang Belanda ini menganggap kita bukan setara sama mereka. Kita ini adalah golongan kelas 3 setelah dari orang-orang timur asing. Setelah dari orang timur asing malahan. Timur asing kan ada Arab, Jepang, Cina, dan seterusnya. Jadi kita di kasta yang paling bawah. Jadi hampir mustahil kalau kita masih dijajah oleh Belanda sekarang, kita punya kedudukan yang sama sama ke orang-orang Eropa tadi, orang Belanda. Jadi nggak bisa juga kita ngomong kita lebih enak di Belanda. Nah, itu agak kurang tepat juga sebenarnya itu. Terus ada yang bilang, tapi kan nanti infrastrukturnya bagus dan sebagainya. Kalau kita ngomongin infrastruktur zaman Belanda, infrastrukturnya untuk orang Belanda ya pasti bagus kayak gitu. Tapi apakah bagus buat orang-orang pribuminya? Nah, belum tentu juga. Karena saya nggak pernah menemukan em, ada infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda yang tujuannya itu untuk kebaikan pribumi. Jarang sekali saya menemukan. Kalaupun ada kebijakan tersebut, tujuannya adalah untuk pemerintahan kolonial. Bahkan termasuk pembangunan sekolah-sekolah, pendidikan dan seterusnya. Itu selalu untuk kepentingan kolonial, bukan kepentingan pribumi. Nah, jadi kalau misalkan em, memasukkan Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Belanda, ya orang-orang Irian Baratnya bisa jadi juga bukan setara seperti orang-orang Belanda. Mereka juga akan dianggap sebagai masyarakat kelas 3, bisa jadi seperti itu. Itu jawabannya ya untuk nomor 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 11 tadi. Jadi jawaban yang tepat adalah memasukkan Irian Barat sebagai bagian dari wilayahnya. Nah, ini sebenarnya amanat supaya menyelesaikan sengketa Irian Barat ini ya udah adanya dari Konferensi Meja Bundar tahun 49. Nah, baru benar-benar bisa diserahkan itu tahun 1963 ke Indonesia. Nah, tahun 52 mereka itu nggak ada niatan buat mengembalikannya ke Indonesia, malah mereka jadikan sebagai wilayah Belanda melalui konstitusi kerajaan Belanda. Nah, ini nih. Nah, jadi Indonesia Belanda itu tidak sepenuhnya pengen melepaskan wilayah Indonesia sebenarnya. Baru lepasnya itu tahun 63. Oke, oke itu untuk jawaban nomor 11, kita next kan ke jawaban nomor 12. Kalimat berikut ini yang menggunakan majas ironi adalah, nah, ini jawaban yang tepat adalah yang C. Kamu rajin sekali, sudah 3 hari kamu tidak masuk sekolah. Inilah majas-majas ironi. Ini kayaknya aku udah ini ya, udah ngasih kemarin beberapa jenis-jenis majasnya. Yang ada banyak sekali itu, teman-teman bisa buka lagi lembar jawaban yang itu. Ya, majas ironi ini sebenarnya adalah lebih kepada majas yang sifatnya itu berisi sindiran yang bisa jadi bertentangan dengan fakta yang sebenarnya ada di lapangan. Ya kayak tadi seperti yang C ini, kamu rajin sekali, sudah 3 hari kamu tidak masuk sekolah. Nah, dia ngomong kamu rajin sekali ini bukan sebagai sebuah fakta, tapi sebagai sebuah sindiran. Nah, sudah 3 hari kamu tidak sekolah itu tujuannya buat sindiran gitu. Itulah sebuah ironi. Jadi
Jadi sesuatu yang dia ucapkan itu bertentangan dengan yang terjadi di lapangan kayak gitu. Jadi kayak misalkan em, eh, misalkan ada orang yang ngomong nih, kamu kok pintar sekali sampai-sampai mengerjakan ujian ini tidak ada yang benar kayak gitu. Nah, dia ngomong kamu pintar sekali itu kan em, itu sebagai sebuah sindiran bukan sebuah pujian. Karena dia ngomong setelahnya ya sampai-sampai ujian yang kamu kerjakan tidak ada yang benar tidak ada yang benar kayak gitu. Jadi intinya yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Itu adalah sebuah majas-majas ironi. Kalau yang lain, yang suaranya menggelegar hingga memecah angkasa. Itu bukan majas ironi, tapi adalah majas hiperbola. Nah, ingat seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau kita melihat majas hiperbola, itu adalah majas yang cenderung melebih-lebihkan atau berlebih-lebihan. Jadi, ada sesuatu yang sebenarnya itu biasa aja, ataupun nggak kayak gitu, tapi dilebih-lebihkan. Suaranya menggelegar hingga memecah angkasa. Apakah suaranya memecah angkasa? Ya nggak juga kayak gitu. Itu adalah melebih-lebihkan. Bisa jadi dia ngomong seperti itu karena suaranya yang keras. Kemudian yang B, em, jangankan sebulan sejam pun dia tidak mau datang. Nah, ini lebih kepada majas yang klimaks atau anti klimaks. Itu bukan majas ironi. Kemudian yang D, em, Dewi Malam sudah keluar dari balik awan. Nah, ini lebih kepada majas personifikasi atau metafora. Itu untuk memberikan metafora sesuatu. Dewi itu Dewi Malam untuk bulan, sepertinya seperti itu. Nah, kemudian yang aku baru menyadari bahwa kamu ini tampan. Nah, ini mirip seperti ironi ya, tapi ini mungkin lebih kepada sindiran kayak gitu. Ya ini lebih kepada pujian sebenarnya. Bisa jadi sebagai sebuah pujian, tapi bisa juga kadang-kadang berupa sindiran juga gitu. Tapi kalau di sini kayaknya kita nggak tahu nih konteksnya dia ini beneran tampan atau enggak. Tapi bisa jadi masuk ke dalam pujian atau pernyataan secara langsung. Jadi kalau yang nomor 12 yang lebih tepat menggunakan majas ironi adalah yang C. Kamu rajin sekali, sudah 3 hari kamu tidak masuk sekolah. Nah, di satu sisi dia terlihat memuji, padahal ini adalah sebuah sindiran, tapi di sisi yang lain dia ngasih faktanya kalau dia sudah 3 hari tidak masuk sekolah. Jadi itu bukan sebuah sebuah pujian, tapi itu adalah sebuah sindiran intinya. Nomor 13, setelah kita menghembuskan udara dalam paru-paru sekuat-kuatnya, maka di dalam paru-paru tetap terdapat udara yang disebut dengan udara. Nah, yang jawabannya adalah residu atau udara residu. Nih, aku ambilnya dari Halodoc. Udara residu itu adalah atau residu volume adalah volume udara yang tetap tertinggal di dalam paru-paru meskipun kita telah menghembuskan nafas sekuat-kuatnya. Nah, fungsinya itu adalah untuk menjaga agar alveoli kita atau kantong udara tidak mengempis total atau kolaps dan memastikan pertukaran gas tetap berlangsung secara efisien di dalam siklus pernapasan. Jadi ya tujuannya adalah tujuan sebenarnya adalah baik supaya tidak mengempis secara total atau kolaps. Dan di dalam tubuh manusia itu kan volumenya ya volume udara residu itu berkisar antara 1000 hingga 1200 mili. Banyak itu. Kalau yang opsi lain komplementer ini salah karena komplementer ini merupakan volume udara ekstra yang masih dapat dihirup secara maksimal setelah melakukan inspirasi. Kalau cadangan ini biasanya merujuk pada cadangan ekspirasi, yaitu udara yang dapat dihembuskan secara paksa setelah pengeluaran nafas normal. Kalau pernafasan ya ini adalah volume udara yang masuk dan keluar paru-paru secara selama normal. Kalau kapasitas vital, nah ini lebih kepada jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan oleh seorang
dari paru-paru setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum. Jadi jawaban yang tepat adalah residu atau sisa-sisa udara. Atau dalam bahasanya volume udara yang tetap tertinggal. Nah, nomor 14, kata depan di terdapat dalam kalimat. Nah, ini yang betul adalah yang C. Mobil berderet-deret di tempat parkir. Nah, kata depan ini atau preposisi namanya, preposisi di ini bertujuan untuk menunjukkan tempat dan penulisannya. Biasanya ini harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Nah, pada pilihan C, ini kan bagian D-nya dipisah nih. Nah, ini biasanya yang benar itu penulisannya itu dipisah. Nah, ini teman-teman harus tahu juga nih. Kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang salah dalam melakukan penulisan secara sederhana kayak gini. Nah, dia nggak bisa membedakan antara di yang dipisah dan di yang digabung. Kalau di yang digabung, kalau di yang dipisah itu adalah di yang menunjukkan em, biasanya menunjukkan tempat. Nah, tapi kalau yang ini kalau nggak salah juga dia di ini juga nih. Berarti kemungkinan yang opsi E ini juga 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 betul juga nih. Oh iya betul. Aha, awan di langit. Karena apa? Karena dinya yang di E ini menunjukkan tempat juga. Nah, kalau em, di yang menunjukkan tempat itu biasanya selalu dipisah di tempat, di lokasi, di Jogja, di Jakarta, di udara, di langit, di jalan itu dinya harus dipisah. Cuman kalau ada beberapa didi yang digabung, itu biasanya menunjukkan bukan tempat, kayak dimakan, kemudian dibuat, dibeli. Nah, itu biasanya preposisi itu biasanya kata-kata adalah di yang itu biasanya digabung. Jadi bedanya di sana. Nah, dipisah. Nah, ini nggak bisa nih. Masa dipisah? Nah, itu nggak bisa. Meskipun kata dasarnya pisah, bukan berarti dalam penulisannya dipisah itu dinya sama pisah itu dipisah gitu. Nah, jadi kan teman-teman kalau misalkan preposisi di itu biasanya kata di-nya yang dipisah sama nggak dipisahnya itu kalau misalkan di-nya itu menunjukkan tempat, itu pasti dipisah. Kalau dia nggak menunjukkan tempat, itu biasanya nggak dipisah. Di antara, nah itu pasti dipisah. Kalau di mana, nah itu nggak dipisah tuh. Itu bukan menunjukkan tempat. Di Indonesia, nah itu biasanya lebih dipisah itu pada menunjukkan tempat. Oke, next nomor 15. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh yang betul adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi kalau masalah peraturan kepolisian itu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Indonesia sendiri. Ini kalau dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu ada dalam pasal 1 angka 4 yang dia lebih kepada tentang kepolisian negara Indonesia yang mengatur masalah definisi peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian negara Indonesia yang tujuannya adalah untuk memelihara ketertiban, menjamin keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi segala sesuatu yang dikeluarkan oleh mereka ya harus mengacu pada undang-undang, nggak nggak asal-asalan kayak gitu. Oh sorry, belum terlalu mengerti nomor 14. Oh iya, sorry, ulang ya. Nah, jadi kalau di dalam nomor 14 ini pembahasan mengenai kata depan di atau dalam bahasa lainnya adalah preposisi di. Preposisi di.
preposisi di ini ini ada beberapa syarat-syarat yang harus harus dia penuhi. Nah, preposisi di ini yang pertama fungsinya adalah untuk menunjukkan tempat atau kata depan dan penulisannya harus dipisah. Nah, jadi kalau teman-teman pengen mempelajari masalah preposisi di ataupun kata depan di, itu teman-teman harus ingat dua syarat itu. Preposisi di itu yang pertama dia harus menunjukkan sebuah tempat. Yang kedua, dia harus dipisah penulisannya, nggak boleh digabung. Dari beberapa opsi jawaban yang 14 ini, kalau kita ngelihat dari opsi jawaban yang A, ini bukan kata depan atau preposisi di. Kenapa? Karena yang pertama, kata-kata di preposisi di-nya ini digabung, dibeli. Yang pertama itu. Yang kedua, dibeli ini bukan menunjukkan tempat. Jadi penulisannya digabung. Nah, kalau opsi yang B, ini juga bukan preposisi di. Kenapa? Karena yang pertama dia tidak menunjukkan tempat, bukan dibuat. Nah, yang kedua dia digabung penulisannya. Nah, ini juga salah. Kalau yang opsi D, ini juga bukan preposisi di. Kenapa? Karena dia penulisannya digabung dan tidak menunjukkan tempat. Dimakan ini kan bukan menunjukkan tempat. Nah, jadi sebenarnya kalau nomor 14 ini kayaknya jawaban yang betulnya itu ada dua, yang C sama yang E. Kenapa? Karena em, opsi yang C ini preposisinya di-nya ini preposisi di atau kata depan di. Karena dia yang pertama menunjukkan tempat di tempat parkir, ini betul penulisannya. Yang kedua, dia dipisah penulisannya gitu di tempat parkir. Kalau yang opsi E ini kenapa betul juga? Karena dia yang pertama menunjukkan tempat di mana? Di langit. Nah, tempatnya di langit. Yang kedua, penulisannya dipisah. Jadi, kalau yang nomor 14 ini, kalau aku ngeliat justru jawabannya ada dua. Ada yang C sama yang E. Tapi karena di kunci jawabannya kan mengacunya pada opsi jawabannya adalah yang C, ya teman-teman pilih, kalau bisa mungkin sih pilih yang itu. Ataupun kalau nanti ketemu soal-soal yang sama seperti ini, usahakan memilih opsi jawabannya yang C. Jadi itu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin masalah preposisi, preposisi itu bahasa lainnya adalah kata depan. Nah, kata depan yang dibahas di nomor 14 ini adalah kata depan di. Nah, kata depan di, ingat syaratnya tadi ada dua. Kata depan di, sorry, syaratnya yaitu yang pertama menunjukkan tempat dan penulisannya dipisah. Jadi kalau teman-teman ketemu kata di tapi dia dipisah, itu belum tentu preposisi di. Dicek dulu, itu kira-kira di-nya menunjukkan tempat atau enggak. Misalkan nih, ada soal-soal pengecualian yang kayak kadang-kadang kayak gini. Um, Misalkan nih, Andi di, dibelikan baju oleh ayah, misalkan kayak gitu. Ini kenapa bukan preposisi di? Karena tapi kok ini kan kalau ini kan kalau ada yang bilang tapi kan kemungkinan preposisi mas. Kenapa? Karena D-nya dipisah. Nah, dicek dulu D-nya ini beneran menunjukkan tempat atau enggak. Kalau di sini D-nya ini bukan menunjukkan tempat, tapi D-nya ini lebih kepada kata kerja, dibelikan. Nah, bukan menunjukkan tempat tuh. Jadi betul, sorry. Em,
Jadi ini tadi, ya betul, ini bukan sebuah preposisi di, karena yang pertama dia tidak menunjukkan tempat tempat tertentu. Meskipun dipisah, tapi dia tidak menunjukkan tempat. Oke. Oh, ini ada pertanyaan. Jadi intinya jika di pengguna presisi digunakan dengan tempat tulisan dipisah. Iya, betul. Jadi kalau dia sebuah kata preposisi, syaratnya tadi dia harus menunjukkan tempat dan penulisannya dipisah kayak gitu. Jadi ya kalau dimakan, diminum ya itu bukan bukan em, bukan sebuah sebuah ya betul, itu bukan sebuah sebuah preposisi atau kata depan. Jadi kalau preposisi itu dia syaratnya ya pertama harus dipisah, yang kedua dia harus menunjukkan tempat kayak gitu. Hmm, oke oke oke. Nanti kayak kita Jumat masih ada satu pertemuan lagi ya. Nanti aku kasih materi khusus ya buat preposisi ini ya, karena preposisi ini cukup cukup apa ya, cukup banyak materinya. Ada ada preposisi di, ke, dari, pada, untuk, dengan. Nah itu banyak sekali preposisinya. Jadi kalau kita bahas di pertemuan ini kayaknya kayaknya akan memakan cukup waktu. Nanti mungkin hari Jumat, kayaknya Jumat tanggal 26 itu em, ya masih ada satu pertemuan lagi, tapi itu pertemuan TWK. Tapi nggak apa-apa, nanti aku mungkin kasih selingan materi sedikit mengenai preposisi. Karena ini materinya materi yang sebenarnya itu simpel, tapi kadang-kadang orang agak bingung karena kadang-kadang kan ada orang yang bingung ya masalah penulisan di yang digabung sama di yang dipisah. Nah, itu em, itu beda sebenarnya. Sama kayak kemana, ke Perancis. Nah, itu kan dipisah tuh. Ke Perancis sama kemana itu ke-nya ada yang digabung, ada yang dipisah. Em, itu jadi ada beda-beda dalam sebuah preposisi. Oke, itu teman-teman sekalian karena udah menunjukkan setengah sembilan, kita sambung di pertemuan Jumat nanti tanggal 26 sepertinya. Sorry sorry, Kamis Kamis. Kayaknya ya 26 ya. Kamis atau Jumat aku lupa, nanti aku cek lagi. Nanti kita akan sambung sedikit mengenai posisi. Oke, itu saya buat malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas sedikit materi yang preposisi ini. Itu saya dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf dan selamat malam. Oke, terima kasih.